setiap mukmin mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yatlu alaihim ayatih. Gawe kita di dunia ini ada tiga. Yang pertama yatlu alaihim ayatih, membaca ayat-ayat Allah. Itu gawe kita. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita melihat ayat-ayat Allah. Baik itu Al-Quran yang kita dengarkan bacaannya, baik alam semesta ini maupun diri kita sendiri, itu adalah ayat Allah. Jadi bangun tidur tadi sampai kaget malam kita nak tidur ini kita melihat ayat-ayat Allah. Maka kerjaan kita adalah baca, Iqra. Itu satu. Yang kedua, wa yuzakkihim. Setelah membaca itu akan timbul pemahaman dan kesadaran. Al-fahmu wal wa'yu. Paham dan sadar. Karena ada paham tapi tidak sadar. Ada tak yang sadar tapi tidak paham? Tak mungkin. Wong sadar pasti paham. Jadi paham dan sadar mungkin. Paham dan sadar itu ada. Tapi kalau paham tak sadar masih ada juga. Jadi kalau kita sudah paham dan sadar tentang ayat Allah, maka batin kita mulailah kita rasakan, bersihkan batin kita, jiwa kita ini. Tazkiyatun nafas wa yuzakkihim. Kita jingok misalnya. Mohon maaf nih, subhanallah. Di luar sana, ya kalau di sini bersih nian ini. Di luar sana kamu nyingok semut. Semut tuh kalau ketemu salaman atau melengos? Itu ayat Allah dah itu. Kamu nyingok semut. Semut ada disebut di Al-Quran. Kita orang Palembang tak kasih sebut di Al-Quran. Surat nomor 27 namanya surat An-Naml. Judul surat itu adalah semut. Nah, ini ada judulnya. Jadi kalau kamu nyingok semut, itu ketemu salaman. Tak kasih semut itu misalnya ketemu. Sana ada semut, sini semut. Cukup. Ada semut ya, nengos begitu aja. Kasih. Itu ketemu pecah salaman tahap lah. Bahkan pecahnya ngabari. Cek, gulo cek sebelah sana. Maka kemudian dia ada yang ngangkut, ada yang itu gara-gara. Ini kebersihan jiwa. Bagaimana mungkin kita melihat orang habis sholat kemudian salam-salaman dikatakan bid'ah misalnya begitu kan? Tak nyingok semut apa dia gara-gara itu kan? Semut setiap ketemu salaman, nyingok, hangat, warm bahasa Inggrisnya, hyuk. Ya, subhanallah. Saya 3 bulan lebih saya tinggal di Turki. Itu kalau ketemu, ya namanya kan sana mayoritas Muslim memang kan. Itu tahun 2002 waktu Erdogan lagi mau awal-awalnya naik. Itu kalau ketemu di jalan, di rumah sakit, di mana tuh sesama kami semua, pokoknya assalamualaikum, merhaba. Oh, itu kalau lanang sama lanang pasti cipika-cipiki, mugola lampu merah, gara-gara itu. Lemak juga aman ada di sini, tapi Palembang masih lemak juga. Mana cek? Aman, nah, lumayan itu. Itu ayat Allah, bersih jiwa gitu. Coba kalau kamu ketemu merenggut, aku ini kunjuk contoh ini kisah nih ini. Aku punya anak buah. Anak buah aku ini tadinya biasa baik. Artinya tidak kata jabatan apa. Ku angkat dia jadi manajer. Kan tinggi nih. Setelah jadi manajer baru muncul itu sifat aslinya. Apa? Aku berkuasa nak ngapo kamu gitu. Sekarang kalau ketemu aku melengos. Dia ada jalan dari sana, aku jalan dari sini. Lebih baik dia belok. Nih. Aku jadi batin. Apa aku ini Umar? Apa setan? Kan kita ini kalau setan itu lewat ada Umar jalan, setan lebih baik nyingkir. Tapi kalau mukmin ada setan di depan, kita lebih baik nyingkir. Jadi aku prihatin konteksnya. Jadi hati-hatilah kita ini. Godaannya memang budak ini kuuji dulu, cingok. Waktu gawe biasa-biasa bagus nih. Konsultasi terus sama aku, wah bagus budak ini, coba kan jadi manajer kamu, ku angkatnya pakai SK segala macam, ku paparkan sama yang pemegang saham, ini bagus nih budak ini. Udah diangkat lah, habis itu tetap sampai situ
kinerjanya tidak bagus, akhlaknya lebih tidak bagus lagi. Ya Rabbi Karim, muncul itu wa yuzakihim. Yang ketiga, gawe manusia, gawe kita ini adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa-apa yang sudah kita pahami tadi, apa-apa yang sudah kita ini punya pengalaman membersihkan jiwa, itu ditularkan kepada orang terdekat, minimal ku anfusakum wa ahlikum, minimal keluarga kita. Jadi kalau kita sudah paham tentang sesuatu, misalnya contoh tadi, paham tentang adab atau sikap ketika berada di majelis, ya, sudah paham tentang itu, maka kemudian kita praktekkan. Nah setelah itu kita ajarkan sama anak-anak kita, kira-kira itu, sama keluarga kita. Itu baik gawe kita di dunia ini. Jadi tolong camkan, jangan sibuk kulu kelir, kelihatannya sibuk, tapi kemarin ada ustadz datang ke tempat aku tuh silaturahim, ada 7 atau 8 ustadz itu dari pesantren. Dia nanya, Prof kalau pagi sama sore zikir enggak? Zikir jago kan? Berapa lama? Setengah jam jago kan? Tadi Ana kesini tadi itu 5:30. Ana selesai zikir di sini jam 6:20 tadi. Jadi kira-kira setengah jam lebih lah gitu. Yo enggak sempat lagi nak duduk apa sambil di mobil tuh zikir. Mana dewek tinggal zikir bae kan? Dari bacaan Al-Quran, doa-doa dan seterusnya, pokoknya seperti itu. Pagi juga mak itu. Nah ustadz itu nanya tuh, Prof maaf kami ini ustadz, guru di pesantren, tapi pecahnya kami cak kesibukan, kami jarang zikir, cak Prof sampai tahan setengah jam mak itu, paling-paling kami cak 5 menit cul kemana, ecak-ecak sibuk itu. Nah itu perhatikan kalimat saya. Jadi banyak wong tuh ecak-ecak sibuk padahal tidak melakukan apa-apa. Maka ajarkanlah kebaikan ini. Nah, hadirin malam ini saya ingin mengajak kepada kita praktek. Mari kita ini kalau bahasa Dianu adalah berlatih memakai akal ini tadi dalam rangka membaca ayat Allah. Dalam rangka membaca ayat Allah. Aku masuk gerbang kamu RU3, waspada COVID terutama Omikron. Aku baca nih yang di gerbang sana ada nih kan sambil ngetap itu kan nengok itu, ini kejiwaan. Oke, itu langsung otak ini berjalan. Mari saya ajari hari ini membaca ayat Allah. Itu tujuannya tadi apa? Faham dan sadar. Mari kita baca. Oke, ayat Allah yang kita baca sekarang 2. Satu, ayat yang ada di alam. Yang ada di alam ini ada tanah, air, udara, batu, ya, iklim, matahari, segala macam ini, termasuk adalah adanya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk virus. Nah sekarang yang kita baca virus dulu. Nah virus yang kita baca corona yang kita baca 2 dulu baik sekarang malam ini untuk kita praktekkan. Mari kita baca yang namanya Delta dan Omikron. Nah kita baca. Ini aku ajarkan ringkasnya, Delta dan Omikron kita baca. Delta sudah tahu kabarnya tahun lalu. Sekarang yang merajai lagi viral adalah Omikron. Ini 2. Jadi kamu biar tahu bacanya. Cara bacanya 2. Ya, cara bacanya 2. 1, daya tular. 2, daya sakit. Ya, ulangi. Daya tular dan daya sakit. Oke. Omikron atau sekarang Delta dulu. Delta daya tularnya rendah. Nih tangan kanan aku nih daya tular nih. Daya tularnya rendah. Daya sakit nih tangan kiri ini tinggi. Itu adalah delta. Maka itu yang kita jingok rumah sakit penuh. Ulangi, rumah sakit penuh memang oleh pasien, bahkan kamu dengar kemarin kita kekurangan oksigen. Ulangi. Delta itu ini baca, kita baca ini ayat Allah kan, ini ayat Allah. Apa Allah mengutus Delta ini kira-kira? Pertama, daya tularnya rendah. Galau-galau wong ketularan. Ya, tidak mudah wong ketularan. Tapi daya sakitnya tinggi. Sekali ketularan
berat, sesak napas, kritis, bisa sampai berhubungan dengan wafat. Oke, itu delta. Omikron daya tularnya tinggi nih, sangat tinggi bahkan. Kamu di sini di Pertamina, aku sudah dengar laporannya. Anakku di Satgas, jadi tahu nih. Senggol dikit, bahasa Palembang senggol basah. Kami di Pusri, ada wong baru ketemu main pertemuan dalam satu ruang, si kok yang positif karena ada ngomong-ngomong ini, di tracing positif kalau. Saya di rumah sakit ada 3 direktur, aku di rootnya, ada 2 direktur aku, dua-duanya penuh. Alhamdulillah mamang ini dah. Jadi ini daya tularnya sangat tinggi, tapi daya sakitnya rendah. Ulangi. Nah ini cara membacanya, Nanti lagi antum tanya sama anak, boleh. Nah, daya sakit yang rendah ini, yang dimaksud sakit dan tular itu kena manusia kan? Nah, kita baca ayat yang ada di manusia. Ternyata delta itu virusnya menyerang sampai saluran napas bawah, yaitu sampai paru. Omikron cuman sampai saluran napas atas ini. Paling jauh sampai di laring atau tenggorokan, bahasa kedokterannya laring, sampai di sini. Omikron tidak turun ke sini, ke paru-paru. Yang sesek itu di paru-paru, bukan sesek di sini. Kalau di sini yang ada nyeri, gatal, batuk, itu yang ada. Itulah gejalanya. Termasuk, mohon maaf nih kan, ini kan zaman ada booster ini juga ada kejadian memang. Ada profesor aku juga ngelapor, habis di booster 2 hari kemudian batuk pilek, tahu-tahu diperiksa positif juga. Jadi ramai itu. Ada itu banyak. Kapan itu di mana juga mak itu ngelapor. Cuman kita tidak bisa ngomongkan intinya itu. Tapi intinya karena itu cuman sampai di saluran nafas atas tenggorokan ini. Jadi setulu Anda, virus tadi yang Omikron ini tadi tularannya tinggi tapi ininya sakitnya rendah. Kenapa sakitnya rendah? Karena cuma sampai di tenggorokan. Dari 2 ayat Allah sudah kita baca. Ayat Allah dalam bentuk virus dan ayat Allah manusia. Oke, paham ya, itu satu. Nah, kemudian setelah membaca ayat Allah ini, maka kita harus teruskan sampai kesimpulan. Jadi kutanya sekarang, menurut kamu ini kutanya dulu. Kalau itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Waspada. Kok, ayo, apalagi? Kesimpulan lain. Jaga kesehatan, apalagi? Tentang ayat Allah ini tadi, tentang virus, tentang manusia ini tadi, apa kesimpulan yang lain? Hah? Ikhlas, benar. Apalagi? Kita rangkum kalau nih. 1. Allah menunjukkan setiap yang terjadi di alam semesta ini, hal tara min futur thumma rji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Semuanya teratur. Tadi contoh, kutanya misalnya, andaikan delta tadi yang parah apanya? Sakitnya. Andaikan delta pecah Omikron, muat tak rumah sakit? Tolong camkan ini kita nih. Tolong ini mari kita berpikir nih. Andaikan delta kemarin itu sama dengan Omikron, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu? Ya Rabbi Karim. Aku tidak baca bayangkan. Sekarang aku ngerawat 14 orang di rumah sakit Pusri. 14-14-nya biasa baik, ngobrol-ngobrol. Banyak observasi cuma. Itu. Jadi kalau ada berita yang ngomong rumah sakit penuh tuh, itu yang namanya hoax kayak gitu, asli itu. Nah, asli itu. Tapi kalau jumlahnya banyak yang positif, iya. Dan positif keliaran, iya juga memang ya, karena tidak tahu kan, gitu kan. Karena itu gitu. Ada juga malah yang tidak galak diperiksa, memang mah itu. Aku udah usah simpan ngomong itu di BUMN, di mana, di sini, di Pusri, di mana-mana itu ada. Nah, ada nanya sama aku juga, Prof, bagusnya aku periksa enggak?
Sudahlah. Kalau kamu sehat-sehat ini biasa baik lah cek ini. Gak usah nak gino-gino gembar-gembor itu. Jangan kira-kira itu ini. Tidak jalan kilang tuh, tidak jalan pabrik Orea itu. Kira-kira itu kan. Dan akhirnya orang terus sadar juga. Jadi ulangi. Perhatikan kalimat aku. Andaikan tadi Omikron ini sama dengan Delta, bukan sama dengan Delta, dalam hal penyakitnya sama dengan Delta, Omikron ini, wassalamnya. Aku udah baca bayangkan. Itu yang disebut di Al-Quran. Kamu lihat di Al-Quran ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa was'aha. Allah sudah mengukur kekuatan kita ini. Jadi kalau itu sayang enggak Allah sama kita? Nangis kita, makanya subuh-subuh kita ya arhamar rahimin irhamna. Kan itu sebelum azan subuh itu biasa ada bacaan-bacaan itu, terutama pada waktu kita sahur, habis sahur Ramadan itu kan itu biasa dibaca itu, terus baru sampailah ke bacaan azan. Kan itu sayang gitu. Di Al-Quran sampai ada bunyi wa ilam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni dan menyayangi aku, pastilah aku rugi. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Yang kedua, adil. Tadi hikmah berikutnya tadi, maka kita cukup ikhlas baik. Nak ngapo lagi, ini sudah diukur oleh Allah. Nah, tapi simpulannya yang utamanya aku sebutkan malam ini, cara membaca ayat Allah tadi. Kan kita baca sekarang Delta sama Omikron. Ternyata Delta sama Omikron ini sama dengan apa yang badan kita tadi kan, yaitu saluran napas atas dan saluran napas bawah. Simpulannya sikok ini cuman. Ya, di Al-Quran hatta yatabayyana lahum annahul haq. Atau di surat Ali Imran dikatakan Rabbana amanna bima anzalta. Yaitu simpulannya supaya kita ini beriman. Apa baik kejadian yang menimpa kita ini menjadikan kita ini beriman. Kalau kita sudah beriman berarti bertambah iman. Contoh, kita dapat musibah, kita ini sudah beriman, berarti begitu dapat musibah justru bertambah iman. Ada orang belum beriman, dapat musibah, berarti dia bisa jadi beriman, karena simpulannya tidak kata lain kecuali ini adalah gawenya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kan. Nah, maka tadi aku bacakan ayatnya. Orang yang beriman ada cirinya. Tadi saya sudah sebut nih. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi contoh ujian berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Lebih kecil dari nyamuk termasuk virus. Surat Al-Baqarah ayat 26. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang beriman yakin itu ujian dari Allah. Karena yakin tadi Kak Haji ngomong waspada dan ikhlas. Selesai sudah. Waspada dan ikhlas sudah selesai. Enggak usah ribut-ribut. Kalau ribut-ribut kita bukan orang beriman. Saya lanjutkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir kalau dapat ujian yang sama dengan itu tadi, contohnya pandemi sekarang ini, maka yang dilakukannya madza, ribut, mempertanyakan, berisik, diskusi, berdebat, salah-salahkan ini. Jadi jangan meloi yang ma itu. Jadi kamu tenang-tenang baik. Aku saat pakai masker. Kalau ada wong pas aku tidak pakai masker, ada wong nanyo, ya aku sedang tidak pakai. Itu jawabannya. Kalau saya debat-debat panjang gitu. Kira-kira itu sudah apa itu? Jangan nak, wah ini tidak sesuai ini. Sekarang baca lah Al-Quran itu gitu kan. Kalau kamu jingok ada di internet, salah satunya aku ngomong kalau lagi COVID naik ini baca Al-Quran. Aku ngomong itu kan. Aku sebenarnya udah agak kasar itu ngomong itu waktu diwawancara itu kan. Bagaimana komentar Prof dengan kenaikan kasus COVID ini? Baca Al-Quran. Aku ngomong itu jawaban aku. Kan agak aneh. Kenaik kasus baca Al-Quran. Ini tadi nak kusimpulkan ini. Maka kita sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Nangis kita. Ya Allah, galau-galau ini ada manfaatnya. Ternyata ada manfaatnya ya Allah. Makin sadar kami. Mahal nak ke masjid, mahal nak ibadah, mahal kehidupan ini, mahal punya anak-anak dan sebagainya.
Ya, segala sesuatu patut disyukuri. Jadi tambah bersyukur, tambah ikhlas, tambah waspada, itu simpulannya. Beriman. Kemudian orang kafir tadi ribut dan kemudian ujungnya wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna fil ard artinya merusak di muka bumi. Apa dak rusak, Cek, mak ini hari. Ini saya sampaikan aja, ada beberapa kasus. Nah ini, kamu sudah pernah nengok ada viral di video dan itu benar. Ada wong ndak periksa PCR tapi ada hasil, ada? Itu banyak terjadi. Lebih banyak lagi adalah wong periksa salah entry.